Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sherly Marlina. Di sini saya bertugas sebagai salah satu perawat di instalasi perinatologi RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Salam kenal. Perinatologi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 unit layanan khusus bagi bayi baru lahir usia 0 sampai dengan 28 hari, yaitu unit layanan neonatus yang berfokus pada asuhan bayi baru lahir dengan sakit ringan sampai dengan sedang, dan unit layanan NICU yang berfokus pada asuhan bayi baru lahir dengan sakit sedang sampai dengan berat. NICU merupakan singkatan dari Neonatal Intensive Care Unit atau ICU khusus bayi, yang merupakan tempat khusus untuk merawat bayi baru lahir yang membutuhkan penanganan serta pengawasan ketat oleh tenaga medis. Ada berbagai kondisi yang dapat menyebabkan bayi harus dirawat di ruang NICU, namun kegagalan paru-paru pada bayi prematur merupakan penyebab paling sering yang memerlukan perawatan intensif di ruang NICU. Adapun beberapa penyakit yang sering kita rawat di NICU adalah respiratory distress atau gangguan pernafasan, atau suatu kondisi di mana gangguan pernafasan terjadi baik pada bayi yang usianya cukup bulan karena faktor kelahiran dan faktor ibu, juga bisa terjadi pada bayi-bayi prematur yang usia kurang dari 37 minggu. Kemudian juga pasien yang dirawat ini adalah pasien-pasien yang infeksi. Beberapa kondisi dapat menyebabkan bayi baru lahir mengalami infeksi. Salah satunya adalah bayi yang lahir prematur, karena sistem kekebalan tubuh pada bayi prematur masih sangat lemah sehingga belum mampu melawan virus dan bakteri penyebab infeksi. Ada lagi namanya penyakit Erythema aurum atau penyakit kuning pada bayi akibat organ hati pada bayi prematur yang belum berkembang sempurna sehingga tidak bisa mengeluarkan bilirubin secara normal melalui aliran darah. Nah, selain ketiga kondisi yang kita sebutkan tadi, bayi dengan penyakit bawaan lahir, cacat bawaan, kemudian bayi dengan berat badan lahir rendah, bayi yang mengalami masalah saat persalinan, serta bayi-bayi yang menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan kesehatan saat dilahirkan juga perlu dirawat di ruang NICU. Sebagai salah satu unit layanan rawat intensif yang menuntut reaksi cepat dan tanggap oleh tenaga medis, NICU tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap untuk mengatasi serta mencegah berbagai kondisi yang dapat membahayakan keselamatan bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan. Adapun beberapa alat yang sering dijumpai oleh ayah dan bunda saat berkunjung ke ruang NICU adalah yang pertama inkubator. Nah, inkubator ini merupakan tempat tidur bagi bayi baru lahir yang dirawat di NICU. Nah, bayi yang lahir dirawat di NICU akan kita letakkan di dalam inkubator tanpa menggunakan busana, hanya memakai diaper saja. Namun ayah dan bunda nggak perlu khawatir bayinya akan mengalami kedinginan, karena inkubator ini dilengkapi oleh indikator pengaturan suhu ruangan dan indikator kelembapan udara, sehingga bayi akan tetap hangat di dalam inkubator. Seluruh bayi yang dirawat di ruang NICU terhubung dengan monitor. Monitor ini berbentuk seperti layar televisi yang berfungsi untuk menampilkan tanda-tanda vital dari pasien. Kemudian yang ketiga adalah alat bantu napas. Nah, alat bantu napas ini merupakan komponen penting di ruang NICU, karena secara umum bayi-bayi yang dirawat di NICU adalah bayi-bayi dengan gangguan pernafasan. Nah, ada banyak alat bantu napas yang kita gunakan di ruang NICU, mulai dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Namun, saya akan menjelaskan 2 alat bantu napas yang tersering kita pakai di ruang NICU, yaitu CPAP dan ventilator. Nah, CPAP ini kita gunakan pada bayi-bayi yang kemampuan napas sendirinya itu masih banyak, hanya saja membutuhkan bantuan dari alat. Nah, biasanya kita akan menggunakan media penghubung seperti sungkup yang kita pasang di hidung, ataupun berupa masker yang kita pasang untuk menutupi hidung dan mulut. Nah, apabila bayi mengalami kegagalan dalam penggunaan CPAP atau
terjadi penurunan fungsi dari pernapasan sehingga bayi kemampuan bernapas sendirinya menurun, kita akan beralih ke alat yang lebih tinggi yaitu ventilator. Nah, ventilator ini dihubungkan dengan media penghubung berupa selang yang kita pasang di hidung ataupun mulut bayi langsung ke paru-paru, sehingga napas bayi akan diambil alih sebagian ataupun sepenuhnya oleh mesin ventilator. Pada bayi seringkali kita menggunakan cairan dan obat dengan tetesan dan dosis yang kecil sampai ke angka desimal. Infus pump dan siring pump ini membantu tenaga medis memberikan cairan dan obat dengan dosis yang sesuai, sehingga apa yang kita berikan pas, tidak kurang ataupun tidak lebih. Kemudian di ruang NICU juga ada alat terapi sinar atau fototerapi. Nah, terapi sinar atau fototerapi ini biasanya kita gunakan untuk bayi-bayi yang mengalami kuning akibat kadar bilirubin yang tinggi. Nah, kemudian alat yang terakhir itu adalah feeding tube. Feeding tube ini adalah selang makan. Ada bayi-bayi yang mengalami gangguan pernapasan atau gangguan fungsional, gangguan kesadaran akan menurunkan fungsi dari menelan dan menghisap bayi, sehingga kita akan memasang feeding tube atau selang makan melalui hidung ataupun mulut langsung ke lambung. Ayah bunda nggak perlu khawatir karena selain dilengkapi dengan peralatan medis yang lengkap, ruang NICU RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan juga didukung oleh SDM yang berkompeten, yaitu SDM ini terdiri dari perawat khusus NICU, dokter umum, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis lainnya yang terkait. Tiap rumah sakit tentunya memiliki kebijakan dan aturan yang berbeda-beda. Namun hal ini diberlakukan agar bayi yang dirawat mendapatkan proteksi dan perawatan yang tepat. Ruang NICU merupakan area steril yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, mengingat bayi rentan sekali terkena infeksi ataupun tertular penyakit. Nah, untuk itu ayah dan bunda yang akan berkunjung ke ruang NICU diwajibkan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir ataupun dengan cairan berbasis alkohol. Kemudian selama pandemi ini ayah dan bunda yang akan berkunjung diwajibkan menunjukkan hasil swab negatif untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ke bayi. Apabila bayi Anda harus mendapatkan perawatan di ruang NICU, pastikan Anda telah mendapatkan informasi yang lengkap mengenai fasilitas serta aturan yang diterapkan oleh rumah sakit untuk berkunjung ke ruang NICU. Berbagai informasi tersebut bisa didapatkan dari dokter maupun dari petugas di rumah sakit. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, We Protect.